Father? Hai bos, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita akan menceritakan alur film berjudul Bad Sister yang mendeskripsikan bahwa nggak semua yang terlihat suci benar-benar bersih dari niat yang gelap. Tanpa berlama-lama, siapin dulu minuman dan makanan favorit biar makin santai nyimaknya. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan adegan seorang cowok muda bernama Jason yang lagi live streaming buat channel YouTube-nya. Beberapa hari setelah libur usai, Jason dan adik perempuannya yang bernama Zoe kembali masuk sekolah. Mereka diantar oleh orang tua mereka dan sesampainya di sekolah, mereka langsung disambut oleh kepala sekolah, Suster Rebecca. Welcome back, Jason. Don't worry, we'll look after him. Waktu yang hampir bersamaan, datang juga seorang suster baru yang bernama Sofia. Dia baru saja dipindahkan oleh yayasan dan bakal jadi wali kelas di sekolah itu. Begitu tiba, Suster Rebecca langsung menyambut Sofia dan memberitahu beberapa aturan penting di sekolah. Salah satunya nggak boleh pakai make up. Saat melihat Sofia memakai make up, Rebecca pun langsung memberinya tisu buat menghapus itu. Setelah itu, mereka sempat ngobrol sebentar sebelum Rebecca mengajak Sofia berkeliling lihat-lihat lingkungan sekolah. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Jason dan di momen itu Rebecca memperkenalkan Sofia kepada Jason. Tapi dari sorot matanya Sofia kelihatan jelas kalau dia langsung tertarik sama Jason. Setelah tur keliling selesai, Rebecca mengantar Sofia ke kamar barunya dan saat udah sendiri, diam-diam Sofia mulai menonton video cover musiknya Jason. Gak cuma itu, dia bahkan menyempatkan diri buat mendatangi Jason waktu dia lagi main gitar di asrama. Kelihatan banget kalau Suster Sofia ini punya ketertarikan pada Jason yang tampan. Sampai suatu hari saat mereka berada di dalam kelas, Jason mulai didekati oleh seorang cewek cantik bernama Sarah. Ternyata Sarah juga punya rasa suka yang sama terhadap Jason. Yang menariknya, Sarah ini bukan siswi biasa. Dia adalah anak dari salah satu donatur kaya yang pengaruhnya cukup besar buat kelangsungan sekolah itu. Tahu hal itu, Suster Sofia mulai merasa cemburu. Dia langsung mendekati Sarah dan menegurnya dengan nada yang agak mengintimidasi. Trust that you'll check your behavior. Bahkan suatu hari saat Sarah dan Jason sedang jalan bareng di halaman sekolah, Sarah sempat bilang ke Jason kalau dia nggak suka dengan Sofia. Did not heed my warning. Jason, get to class. Sofia langsung menyuruh Jason untuk masuk ke kelas duluan, sedangkan dia sendiri menegur Sarah dan bilang supaya nggak usah dekat-dekat lagi sama Jason. Sofia juga nggak peduli meskipun ayah Sarah adalah donatur penting sekolah. Bagi dia, itu bukan alasan untuk mengganggu urusan pribadinya. My dad is. I don't care who your daddy is. You with that boy ever again. Singkat cerita, setelah pelajaran hari itu selesai, Sofia memanggil Jason ke kamarnya. Tapi karena status Sofia sebagai biarawati dan Jason adalah murid laki-laki, tentu aja Jason nolak. Dia tahu sebagai murid, dia nggak seharusnya masuk ke kamar suster, tapi Sofia bersikeras. Dan karena posisinya sebagai wali kelas, Jason pun akhirnya nurut nih. Di sore itu, akhirnya Jason berjalan menuju kamar Sofia. Tapi begitu sampai di depan pintu, dia agak kaget. Pintunya ternyata sudah terbuka sedikit. Saat dia mengintip ke dalam, Jason melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Tanpa pikir panjang, dia langsung buru-buru pergi dari sana karena takut ketahuan. Setelah kejadian di kamar Sofia, malamnya Jason gak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang kedekatannya dengan wali kelasnya sendiri, yaitu Suster Sofia. Beberapa malam kemudian, Sofia mulai menjalankan rencana gilangnya. Dia diam-diam masuk ke area asrama putih yang sudah sepi. Tanpa banyak suara, dia menyelinap ke kamar Sarah yang saat itu sekamar dengan Zoe, adiknya Jason. Di sana, Sofia menyelipkan batang rokok ke dalam buku pelajarannya milik Sarah. Rencananya jelas, yaitu menjebak Sarah supaya kelihatan buruk di mata sekolah dan terutama di hadapannya Jason.
Tapi saat hendak keluar dan berjalan di lorong, dia tanpa sengaja dipergoki oleh kepala sekolah, Suster Rebecca. Sister Sophia. I thought I might have heard someone at all. Everyone was sleeping. We have a reputation to uphold. Rude. Paginya saat di kelas, Sofia meminta semua siswa membuka buku pelajaran mereka. Dan saat buku milik Sarah dibuka, ditemukanlah rokok lintingan itu. Sarah langsung dibawa ke ruang kepala sekolah. Dia hanya bisa menangis, bingung, dan gak mampu menjelaskan apa-apa. Karena dia memang gak merasa punya rokok itu. Sayangnya pihak sekolah tetap menjatuhkan sanksi, Sarah pun akhirnya diskors. Tapi ternyata kegilaan Sofia belum berhenti sampai di situ. Sofia makin menjadi, dia mulai mempengaruhi kepala sekolah untuk menggeledah Astama Putra juga. Dan saat giliran kamar Jason yang diperiksa, ditemukan satu botol minuman beralkohol. Jason jelas terkejut karena dia sama sekali nggak merasa memiliki barang itu. Would you like to explain this, please? Found under your mattress. Shut the hell up, man. This is such truth. And get it off your conscience. My conscience. Namun meskipun begitu, pihak sekolah tetap berniat melaporkan kejadian ini ke orang tuanya. Jason pun memohon agar hal itu nggak sampai di rumah. Inilah lagi-lagi Sofia turun tangan. Dia membela Jason di depan guru-guru dan memohon agar hukuman jangan terlalu berat. Tell his parents. The heart was sin, no mercy, indiscretion. Repentance. Akhirnya kepala sekolah dan guru-guru sepakat untuk tidak membawa kasus ini lebih jauh. Tapi tetap ada konsekuensi. Jason dihukum dan selama beberapa minggu ke depan dia nggak diizinin pulang saat akhir pekan. Suatu hari saat Jason sedang menjalani hukumannya dengan membersihkan halaman sekolah, Sofia tiba-tiba datang. Dia pura-pura membantu sambil ngajak ngobrol santai. Di tengah kegiatan itu, Sofia mulai berakting seolah-olah cuacanya lagi sangat panas. Lalu dia membuka beberapa kancing bajunya dan Jason pun sempat melirik. Melihat reaksi itu, Sofia merasa usahanya ini berhasil. Dia tersenyum manis seolah-olah nggak ada yang aneh terjadi, tapi semuanya nggak berhenti sampai di situ. Suatu malam, Sofia kembali bertindak nekat. Dia berjalan menyusuri koridor asrama putra dan diam-diam masuk ke kamarnya Jason. Saat itu Jason sedang tertidur dan sama sekali nggak sadar kalau Sofia merekamnya diam-diam. Jason akhirnya terbangun dan kaget saat tahu Sofia ada di sana. Sofia pun mendekatinya dan tanpa basa-basi dia mengajak Jason melakukan hubungan suami istri yang seharusnya tidak pernah terjadi antara guru dan murid kan. Awalnya Jason sempat nolak ajakan Sofia, tapi godaan demi godaan terus datang dan akhirnya Jason pun terpikat. Setelah kejadian di kamar malam itu, Jason dilanda rasa bersalah yang begitu besar. Dia pun memutuskan pergi ke gereja untuk mengakui dosanya. Tapi saat sedang melakukan pengakuan dosa di bilik, tiba-tiba seseorang muncul dari titik seberang. Orang itu bukan pastor, tapi ternyata Sofia yang selama ini bersembunyi di sana. Dan di situ Sofia kembali melanjutkan aksinya untuk menggoda Jason. Father? Esokan harinya saat makan malam bersama keluarganya, Jason dan ayahnya terlibat adu mulut. Jason ingin serius mengejar mimpinya sebagai penyanyi, sementara ayahnya menuntut dia tetap fokus pada pendidikan aja. Pertengkaran itu memuncak, Jason pun kesel dan pergi dari rumah. Dia akhirnya mampir ke sebuah kafe untuk menenangkan diri, tapi di tengah jalan dia malah dihentikan oleh polisi karena membawa botol minuman. Sayangnya Jason nggak bawa kartu identitas dan akhirnya dia dibawa dan diinterogasi oleh petugas. Di saat yang nggak disangka-sangka, Sofia muncul lagi. Dia mengaku sebagai guru Jason dan karena itu Jason pun akhirnya dibebasin. Setelah keluar dari situ, Sofia malah ngajak Jason ke sebuah hotel. Di kamar hotel itulah Jason akhirnya curhat panjang soal masalah keluarganya tadi, terutama soal pertengkarannya dengan ayahnya. Dengan cerita itu, Sofia mulai bicara hal yang lebih serius. Tiba-tiba dia mengajak Jason untuk ikut bersamanya ke luar negeri. Dan di titik itu, perlahan identitas asli Sofia mulai terungkap nih. Dia bukanlah suster sungguhan, melainkan seorang wanita kaya yang menyamar demi satu tujuan, yaitu mencari pria muda yang bisa ia cintai. Dan sejak pertama melihat Jason, dia langsung jatuh cinta. Sofia bilang mereka akan bahagia kalau bersama. Dia bahkan mengklaim bisa jadi inspirasi buat Jason dalam bermusik dan suatu hari, Jason bakal jadi bintang terkenal berkat dirinya. Tapi disinilah titik baliknya, Jason mulai sadar ada yang gak beres dengan hubungan ini.
Ia menolak ajakan Sofia dan memintanya untuk tidak lagi mendekatinya. Penolakan itu membuat Sofia terpukul banget. Dia marah dan mulai melempar semua barang yang ada di sekitarnya. Keesokan harinya, Jason masuk ke kamar Ascona dan menemukan Sofia tergeletak tak sadarkan diri di tempat tidur. Di meja ada obat-obatan berserakan membuat Jason panik dan berpikir Sofia mencoba mengakhiri hidupnya. Dengan cepat dia memberi nafas buatan, tapi ternyata ini semua hanya aktingnya Sofia aja. Sofia cuma berpura-pura dan bisa mendapatkan simpati dari Jason. Saat Jason sadar, Sofia menatapnya dengan senyum yang nakal, sementara Jason sendiri kaget dan muak dengan semua yang terjadi. Dia pun mengancam akan melaporkan semua ini ke pastor dan juga ke kepala sekolah, Rebecca. I'm gonna report you to Father Mason. Do it. Scandal, Jason. Boy who slept with There's friends and colleagues. A good boy. Tapi liciknya Sofia ini malah balik ngancem. Kalau Jason berani membuka mulut, dia akan membongkar skandal terlarang mereka ke semua orang. Jason gak bisa berkata apa-apa, dia hanya menyuruh Sofia keluar dari kamarnya. Hari berganti, di dalam kelas, Rebecca tiba-tiba menghentikan pelajaran. Dan ternyata Sarah datang kembali, masa hukumannya sudah selesai dan dia diizinin kembali ke sekolah. Sarah masuk dengan senyum menyindir ke arah Sofia. Sofia hanya bisa diam dan menahan emosi sambil melihat Sarah lewat depan dia. Setelah pelajaran usai, Sofia melihat Sarah sedang berbincang-bincang dengan Jason. Pemandangan itu membuat hatinya panas, kecemburuan berubah menjadi amarah dan di dalam pikirannya, Sofia mulai merencanakan sesuatu yang gak disangka-sangka. Malam itu di asrama putri, Sofia mengintip ke dalam kamar mandi dan melihat Sarah sedang mandi sendirian. Begitu yakin gak ada orang yang memperhatikannya, Sofia langsung masuk dengan diam-diam, dan tanpa ragu dia menyerang Sarah, membenturkan kepala Sarah ke dinding berkali-kali. Soap can be so Tak lama setelah itu, Zoe masuk ke kamar mandi. Dia merasa aneh karena suara air shower masih mencala. Padahal gak ada orang di dalam. Begitu dia buka tirai, Zoe langsung kaget dan menjerit histeris saat melihat tubuh seorang wanita tergeletak tak bergerak yang tak lain adalah Tara. Singkat cerita, jasad Tara dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi akhirnya. Semua orang percaya kalau Tara meninggal karena terpeleset saat mandi. Di gereja, seluruh penghuni asrama berkumpul dan berduka untuk mendoakan kepergian Sarah. Namun, di tengah suasana sedih itu, hanya satu orang yang terlihat berbeda, yaitu Sofia. Saat akan keluar dari gereja, dia berpapasan dengan Jason. Tanpa basa-basi, Jason menuduh Sofia sebagai pelaku yang telah menghilangkan nyawa Sarah. Mendengar tuduhan itu, Sofia langsung naik darah dan sebagai balasan dia menunjukkan sebuah video rekaman rahasia yang pernah dia ambil secara diam-diam saat sama Jason. Me? What about you? Let me show you something. Looks like you're enjoying yourself. You recorded us? I like watching you. You have to erase that. Video itu jadi ancaman agar Jason gak berani buka mulut ke siapapun tentang ini. Akhir pekan pun tiba, Jason dan Zoe dijemput oleh ibu mereka untuk pulang ke rumah. Melihat kesempatan itu, Sofia kan punya rencana baru ini. Dia meminta izin kepada Rebecca untuk keluar asrama dengan alasan menghadiri pemakaman bibinya. Malam harinya, Jason dan keluarganya sedang makan malam di sebuah restoran. Tiba-tiba muncul sosok yang gak asing, yaitu Sofia. Dia mendekati meja mereka dan berpura-pura baru pertama kali bertemu. Ayah dan ibu Jason dengan ramah mengajaknya bergabung makan malam bersama dan tentu aja Sofia menerima ajakan itu tanpa ragu. Tapi siapa sangka di tengah obrolan hangat, Sofia tiba-tiba menyentuh paha Jason dengan gemes. Well, yes, technically. Jason jelas kaget lah ya dan terlihat gugup banget. Dia berusaha tetap tenang di depan orang tuanya meski suasananya makin bikin gak nyaman. Sementara itu, di sekolah, Rebecca sang kepala sekolah mencoba mengirim karangan bunga ke rumah sakit sebagai ucapan duka atas kematian bibi Sofia. Tapi saat dia menyebutkan nama pasien yang dimaksud, pihak rumah sakit kebingungan. Mereka bilang tidak ada pasien dengan nama tersebut dan pernah dirawat di sana. Rebecca pun mencoba menjelaskan bahwa Sofia yang mengaku sebagai keponakan almarhum ini sering datang menjenguk setiap minggu. Namun rumah sakit tetap menegaskan tidak pernah ada pengunjung dengan nama Sofia. Dari sinilah kecurigaan Rebecca terhadap sosok Sofia mulai tumbuh akhirnya.
Di sisi lain, setelah sampai di rumah, Zoe akhirnya bertanya langsung pada Jason tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jason pun jujur mengakui bahwa Sofia pernah mendekatinya, menggoda, dan mereka sampai terjerumus dalam situasi yang rumit. Mereka pun sepakat semua ini harus diakhiri. Secara diam-diam, Jason dan Zoe menyelinap masuk ke kamar Sofia. Dan di sana mereka menemukan laptop milik Sofia dan dari sanalah identitas aslinya terbongkar. Ternyata wanita yang selama ini mengaku sebagai Sofia sebenarnya adalah seseorang yang bernama Laura yang telah menghilangkan nyawaku secara asli bernama Sofia dan menyamar masuk ke sekolah demi satu tujuan untuk mendekati Jason. Sementara itu, adegan lain, Laura dipanggil ke ruang Rebecca. Di sana Rebecca langsung mengkonfrontasi semua kebohongannya dan mengancam akan melaporkannya ke pastor. Namun saat Rebecca hendak keluar dari ruangan, Laura menyerangnya dari belakang hingga Rebecca jatuh nggak sadarkan diri. Jason yang mengetahui identitas asli Laura segera bergegas ke ruang kepala sekolah, namun saat tiba ruangan tidak kosong. Rebecca nggak ditemukan di manapun. Tanpa mereka tahu, Laura ternyata masih bersembunyi di ruangan itu, mencari cara untuk menyembunyikan jasad Rebecca. Jason dan Zoe akhirnya pergi ke gereja, berharap Rebecca ada di sana, namun gak lama setelah mereka tiba, Laura muncul dari belakang dan Jason dan Zoe pun dengan berani mengungkap identitas asli Laura dengan bukti-bukti yang mereka dapatkan dari laptopnya itu. Laura yang terkakak basah tidak bisa lagi mengelak, tapi sebelum semuanya selesai, dia menghantam kepala Jason dan Zoe dengan benda yang tumpul. Saat situasi terasa genting, tiba-tiba Rebecca muncul. Ternyata dia belum tewas meskipun dalam kondisi yang lemah. Laura berusaha mencekik Rebecca, namun Jason yang tersadar di detik-detik terakhir berhasil mengambil obeng dan menusuk pinggang Laura. Laura pun berteriak, kehilangan kendali, lalu tumbang. Nyawanya pun melayang saat itu juga. Dan cerita pun berakhir di situ. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan alur film yang seru lainnya dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya, bye!